Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Respon mengejutkan dari Habibur Rahman, Partai Gerindra. Soal Mulyono dan gengnya disebut gagal ya, gagalkan Anies di pilkada. Kenapa ya setiap orang menyebutkan nama Mulyono seolah-olah istana dan pendukung-pendukungnya mereka ramai mengkritik dan membantah begitu. Ada apa? Padahal ini sudah jelas apa yang disampaikan Ono di situ begitu kan, bahwa yang menggagalkan Anies Baswedan itu adalah Mulyono. Nah, inilah yang kita lihat bahwa dalam perspektif kita sebagai merasa masyarakat kecil begitu kan ya. Kalau memang tidak ada yang mencegal begitu, kenapa harus ada klarifikasi dari istana sana sini begitu kan? Kan begitu logikanya. Makanya secara tidak langsung bahwa ada nuansa-nuansa di balik ini semua, dan itu sudah diakui oleh PDIP begitu kan ya, bahwa seperti Ono begitu kan ya sudah mengakui yang menggagalkan Anies Baswedan, siapa lagi kalau bukan dia. Apakah ini hanya penggiringan opini ke sana agar ya pendukung-pendukung Anies Baswedan mendukung PDIP? Bisa saja. Dalam hal ini kan kita tidak lepas yang namanya politik praktis begitu kan. Ada strategi-strategi yang mencoba bagaimana anak Abah ini ya, anak Anies Baswedan ya, pendukung-pendukung Anies Baswedan akan beralih dukungan ke situ. Apakah seperti itu? Itu masih spekulasi. Saya kira inilah yang kemudian menjadi perdebatan-perdebatan panjang sampai kapanpun tidak akan ada hentinya. Yang namanya cegal mencegal dan menggagalkan ya di situ begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu nih. Biasa yang gagal buat gaduh pembelajaran politik di Indonesia. SDM-nya masih rendah 21%. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah dengan adanya situasi politik yang tidak menentu hari ini, ya orang Indonesia kan rata-rata satu tidak mau disalahkan. Pemikiran orang Indonesia seperti itu begitu kan ya. Ya ada sebagian sih sebenarnya. Tapi pada kenyataannya adalah kenapa respon dari istana dan pendukung-pendukung dan Kimplas itu ramai-ramai ke situ begitu? Ada apa? Dan wajar kalau masyarakat sudah tahu soal-soal seperti itu. Mari kita baca ini. Dari respon mengejutkan, Habibur Rahman mengatakan begini, buntut pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono yang menyebutkan Mulyono dan gengnya dibalik gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jabar 2024 telah menuai berbagai komentar dan respon dari elit politik. Salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman buka suara menanggapi pernyataan itu. Kata dia, dirinya tak tahu siapa Mulyono yang dimaksud oleh Ono. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud Mulyono oleh Pak Ono, ujar Habibur Rahman. Bahkan dia mengaku bingung, tudingan penjegelan masih berhembus hingga saat ini. Padahal kata dia, regulasi terkait Pilkada 2024 telah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Memang iya secara prakteknya di situ sebagai bentuk persyaratannya. Tapi secara secara kenyataan bahwa politik itu ya sandra menyandra begitu kan. Coba kita lihat saja, kalau di partai itu tidak sandra menyandra, kenapa kok tidak mendukung Anies Baswedan? Ini memang hak prerogatif mereka begitu. Tapi pada kenyataannya elektabilitas Anies Baswedan kan sangat tinggi. Contoh PKB, ya Nasdem, PKS sudah. Anies Baswedan sudah tahu dalam posisi tiga partai ini begitu. Pada kenyataannya ada apa di balik ini semua? Nah, satu bukti nyata bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa Tempo kalau nggak salah begitu kan, mengatakan bahwa ketika Surya Paloh bertemu dengan seorang Jokowi, selepas dari itu menyatakan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ada apa di balik ini semua? Ada apa di balik pertemuan dengan Mulyono? Kan begitu secara fakta. Tapi secara sosial dengan hal-hal ini begitu kan boleh tidak ada masalah, tapi ya bagaimana masyarakat begitu teganya di situ begitu kan ya. Orang yang hebat ya, lalu kemudian dihalangi sana sini begitu. Politik itu harus melihat drama panggung depan dan panggung belakang. Artinya panggung belakang seperti apa, panggung depan seperti apa. Nyatanya bagi kami kalau kita simpulkan adalah bahwa partai itu sama aja, tidak ada lawan, tidak ada kawan. Ya, yang penting itu ada atas nama rasa kepentingan. Yang lawan itu besoknya bisa jadi lawan, atau sekarang menjadi lawan, besoknya menjadi kawan. Itu tidak menentu dalam dunia politik. Yang namanya politik itu kan dinamis. Artinya paradigma yang dibangun oleh masyarakat ini jangan terlalu
jangan terlalu membangun stigma ya harus ini harus itu. Tidak bisa, karena politik ini dinamis. Bisa saja kalau Anies masuk partai begitu kan ya, buat partai baru, bisa saja berkuasa di situ, dan itulah yang kemudian ada kong kali kong besar. Karena yang namanya politik yang saya katakan tadi ibarat membangun pabrik ya, siapa yang membangun pabrik, siapa yang membangun pabrik di situ, dialah yang punya. Ya mulai turun temurun mungkin sama. Bahkan ya dia mengaku bingung, tudingan penjagalan masih berhembus hingga saat ini. Padahal kata dia, regulasi terkait undang-undang ini sudah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menilai PDIP bisa langsung memberi surat dukungan B1 KWK secara resmi bila berniat mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Dengan begitu, kata dia, masalah bisa langsung terselesaikan. Kalau PDIP mau mencalonkan Pak Anies, ya tinggal tanda tangan B1 KWK beres, ucap Habibur Rahman. Hari ini kan rakyat sudah cerdas, mereka paham regulasi dan situasi. Sebelumnya, kedua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan sedianya pihaknya berniat untuk mengusung Anies Baswedan. Memang iya ada niat di situ begitu kan. Jangan-jangan membuat framing seperti itu bisa saja tandanya bahwa dari pendukung-pendukung Anies Baswedan akan mendukung PDIP. Bisa saja kan ini kan politik begitu kan. Kita kan tidak menentu begitu arahnya kemana politik ini ya. Ada yang arahnya ke sana tapi besoknya mulai balik lagi. Ada yang ingin pendukung-pendukung Anies Baswedan ini kembali atau tidak ada pilihan lagi, salah satunya adalah mendukung PDIP. Kan begitu logikanya. Mungkin harapan-harapan PDIP seperti itu. Tapi sekarang ini kita lihat saja realitasnya bahwa yang mencegal atau menghalangi Anies Baswedan itu adalah akibat dari Mulyono. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Namun ya diurungkan lantaran ada pihak luar yang menghendaki Anies maju dalam Pilkada 2024. Tak menghendaki. Ono pun menyebutkan ya pihak luar yang tak hendaki Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Ono saat jumpa pers usai mendaftarkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ya Jabar, JJ Waradinata Ronald Supradija di kantor KPU Jawa Barat ya. Ya saya kira ini banyak persoalan-persoalan politik di detik akhir begitu kan ya. Kenapa harus di detik-detik akhir politik kita begitu kan? Makanya bagi kami adalah setidaknya KPU ini sistemnya harus dirubah ya. Maka DPR harus merubah sistem itu. Tidak lagi di detik-detik akhir ya. Ya saya kira begini. Satu pertama begitu kan pencalonan. Pencalonan itu harus datang ya, daftar di situ ya. Terus kemudian besoknya harus memberikan verifikasi data begitu kan. Besoknya lagi konfirmasi bagaimana ya penerimaan data-data itu dari KPU kepada calon. Itu jangan langsung diputuskan bahwa hari ini tutup begitu kan. Ya itu hamin berapa itu harus ada memberikan kesempatan begitu siapa calon-calon yang diajukan begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa para calon itu mengajukan terlebih dahulu ke KPU ya biar diproses secara data, bukan tiba-tiba datang ke KPU. Itu intinya. Itu biar jelas begitu kan. Masyarakat kan bingung sekarang ya. Anies katanya maju di detik-detik akhir tapi gagal, yang ini maju tapi di detik akhir ya pada akhirnya ini melawan kotak kosong. Kan rugi dong begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah inilah sistem demokrasi yang menurut saya pribadi mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa di negara kita. Jadi kalau tidak bukan detik-detik akhir mereka tidak mau ya mendaftarkan diri. Ini kan gimana, lucu begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.